mengenal hakikat kehidupan. Nah, hakikat kita itu adalah sebagai hambanya Allah dan Allah sebagai Khalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada aku. Jadi kita ingat kembali bahwa hakikat kehidupan kita di dunia ini kita adalah hambanya Allah. Kita adalah seorang hamba. Dan yang mengatur semua urusan kita, yang mengatur semua kehidupan kita, yang mengatur takdir kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan takdir yang sebaik-baiknya untuk kita. Jadi supaya kita tidak lelah menjalani kehidupan ini, kita kembali lagi menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang bertugas untuk menciptakan, yang bertugas untuk merubah segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah. Jadi kita kembalikan lagi, kita sandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita titipkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita adalah menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Tugas kita adalah menjadi hambanya Allah yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kita flashback kembali bahwa dimensi kehidupan itu hanya ada dua dimensi kehidupan, yaitu yang pertama adalah kesedihan dan yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimensi kehidupan kita itu episodenya hanya berputar di situ-situ saja. Allah ciptakan kesedihan, nanti Allah ciptakan kebahagiaan. Allah berikan masalah dan Allah juga akan sediakan jalan keluarnya. Jadi tugas kita sekali lagi adalah wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hanya beribadah sama Allah. Tugas kita itu hanya beribadah kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tugas kita di dunia ini adalah berkarya, berusaha dengan sebaik-baiknya. Yang semoga dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dengan sekuat tenaga kita ini kita bertawakal kepada Allah, menjadikan rahmatnya Allah segera turun untuk bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahan hidup kita, untuk bisa menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita, insya Allah. Kemudian supaya kita itu bisa menjadi hamba Allah yang lapang dadanya, yang luas hatinya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridha pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi ketika kita ingat ketika kita masih di bangku sekolah, ketika kita masih di menempuh sekolah, menempuh ujian di sekolah, Bapak Ibu guru kita sering mengatakan harap tenang ada ujian. Nah, harap tenang ada ujian. Dan kemudian kata-kata selanjutnya ketika kita sudah selesai, yang boleh selesai, yang sudah selesai boleh pulang. Masya Allah. Jadi ternyata ada makna yang luar biasa di balik kata-kata yang singkat ini. Jadi sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah sekolah, sebuah madrasah yang terlama dan terpanjang, di mana kita menjalaninya itu dari semenjak kita dilahirkan ke dunia ini sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita masih di sekolah dunia ini, kita akan terus Allah hadirkan ujian-ujian. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi justru karena Allah sayang. Karena Allah mencintai kita. Karena Allah ingin melihat kita masih bersujud. Allah masih ingin dengar doa-doa kita. Allah masih ingin dengar munajat kita. Allah masih ingin melihat tawakalnya kita. Karena Allah mencintai kita, Bapak Ibu.
Karena kalimat selanjutnya, jika selesai boleh pulang. Artinya apa? Jika kita sudah tidak mendapatkan ujian lagi, jika ujian hidup kita ini memang sudah selesai, kata Allah, kembalilah kepadaku. Jika selesai boleh pulang. Terkadang kita dalam kehidupan ini sering melupakan bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jangan kasih saya ujian lagi. Saya sudah tidak kuat lagi, ya Allah. Tolong hentikan ujian ini. Sudah cukup, ya Allah, sudah tidak kuat lagi. Nah, terkadang kita lupa. Kata Allah, kalau sudah selesai dari ujian, pulang yuk. Artinya, apakah kita sudah siap untuk pulang kepada Allah? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal-bekal kita? Apakah bekal kita sudah cukup untuk menempuh perjalanan panjang untuk menuju yaumul hisab, yaumul mizan, menuju jannahnya Allah? Pertanyaannya adalah itu, Bapak Ibu. Sudah siapkah kita? Jikalau kita belum siap, yuk mari bersama kita lapangkan dada kita. Dengan cara apa? Dengan cara ridha pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi dari ridha adalah berdamai dengan takdir. Ridha itu artinya kita menerima, kita berdamai dengan takdir yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ridho artinya kita puas dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Masya Allah, Allah itu maha kuasa di atas segalanya. Allah itu maha sempurna penciptaannya. Betapa tidak Bapak Ibu, kita diberikan tubuh yang begitu lengkap, begitu kompleks sistem-sistemnya. Kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan panca indera, kita diberikan otak, diberikan seluruh fasilitas-fasilitas tubuh kita. Tanpa kita tahu apa saja nama-namanya, tanpa kita tahu sel apa saja yang ada dalam tubuh kita. Kita hanya kita tanpa tahu semua itu, tapi semua itu bisa berfungsi dengan sempurna. Masya Allah. Dan semua itu siapa yang mengatur? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika tubuh kita yang rumit sekali sistemnya, ini saja Allah yang mengatur, Allah yang ngurusin, apa iya takdir kita itu Allah nggak ngurusin? Apa iya takdir kita itu Allah tidak mengaturnya? Jadi kalau tubuh kita saja bisa dengan mudah Allah atur, Allah urusi dari sekecil apapun yang bergerak dalam tubuh kita, maka Masya Allah, diri kita itu maha sempurna pengaturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hal pertama dan hal yang utama yang harus kita tanamkan dan kita hujamkan dalam hati kita bahwa ridho pada apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketetapan Allah adalah yang terbaik. Kemudian selanjutnya kita pahami rumus fitrah kehidupan. Supaya hati kita lapang, supaya hati kita itu tidak sempit, kita pahami ini Bapak Ibu, bahwa sejatinya fitrahnya kehidupan seorang manusia itu semuanya pasti diuji. Semua yang hidup di dunia ini pasti diuji. Tidak ada satu orang pun yang luput dari ujiannya Allah jika masih berstatus sebagai manusia di muka bumi ini. Ujian itu macam-macam bentuknya. Ada ujian dalam bentuk kesulitan, ada ujian dalam bentuk kebahagiaan, ada ujian dalam bentuk kesempitan rizki, atau ujian dalam bentuk kelebihan rizki, yang namanya istidraj, yang dengan kelebihan rizki itu bisa menjadikannya lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikannya semakin sibuk dengan dunia sehingga tertutup hatinya, tertutup pintu hatinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus fitrah kehidupan manusia pada dasarnya semua
manusia pasti akan diuji. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Mohon izin, apakah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Slide-nya terlihat? Terlihat Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 213 sampai 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, ditimpa kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa membimbing kita, senantiasa menghibur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan semuanya dalam Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu adalah firman Allah yang sempurna, Masya Allah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apakah kita mengira bahwa apakah kita mengira bahwa kita akan masuk surga padahal kita belum diuji sama Allah? Seseorang dikatakan sabar apabila telah lulus dari ujian. Kalau belum pernah diuji, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sabar? Jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan beberapa ujian. Bisa dengan malapetaka, kesengsaraan, berbagai macam zilzal, goncangan, dan lain sebagainya. Kembali lagi, itu untuk menguji kita, apakah kita termasuk pada hambanya Allah yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, ujian itu selalu sesuai sama takarannya. Jadi tidak ada ujian yang tidak sesuai sama kemampuannya manusia. Masya Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansyurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Masya Allah. Jadi ini janjinya Allah. Allah meyakinkan kepada kita, Allah itu tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau menurut Allah kita tidak sanggup, maka kita tidak akan diberikan ujian itu.
Kalau saat ini Allah hadiahkan ujian itu hadir dalam kehidupan kita, artinya Allah sudah percaya kepada kita bahwa kita mampu melaluinya. Insya Allah. Kemudian memahami fitrah kehidupan yang kedua adalah Allah itu ingin kita mengkonversi ujian menjadi amal soleh. Nah, Allah itu pengen setelah kita mendapatkan ujian, kita itu bisa menemukan hikmah yang indah di balik itu semua. Yaitu Allah ingin kita mendapatkan pahala yang makomnya paling tinggi. Pahala sebaik-baik pahala. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu pahala sabar, pahala ridha, pahala yang makomnya paling tinggi, yaitu pahala ridha atas semua ketetapan Allah, pahala sabar atas semua yang sudah Allah ciptakan dalam kehidupan kita, pahala ikhlas atas semua yang sudah Allah hadiahkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Apakah itu suatu kesenangan, kesedihan, ataupun itu juga suatu musibah, ataupun juga itu suatu nikmat, semuanya itu adalah bentuk dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, ini yang harus kita bawahi. Maksudnya Allah ingin mengkonversi kita mengkonversikan ujiannya menjadi amal solih. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Masya Allah. Jadi Allah itu maha rahman, maha rahim, maha baik penciptaannya, maha baik takdirnya. Dan kita Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan pahala, makom pahala yang tertinggi, yaitu pahala sabar, pahala ridha. Kemudian ada kaidah kehidupan. Ada kaidah kehidupan, pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan doa yang indah untuk kita. Jadi polanya kehidupan itu ternyata ada di surat Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Kita baca bersama Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sodri. Yang pertama. Wa yassirli amri. Yang kedua. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Masya Allah, ternyata polanya kehidupan itu ini. Yang pertama, Rabbis shrahli sodri. Ya Rob, lapangkanlah untukku dadaku, kata Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa meminta untuk dilapangkan dulu dadanya? Bukan ya Allah berilah aku nikmat, ya Allah berilah aku karunia, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah berilah aku yang terbaik. Yang pertama, Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk minta ya Rob, Rabbis shrahli sadri. Lapangkan dulu dadaku. Lapangkanlah dadaku untukku. Ternyata kuncinya kehidupan ini polanya adalah yang pertama adalah lapang dada dulu. Nah, kemudian setelah lapang dada, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Mudahkanlah untukku urusanku. Ternyata itu Bapak Ibu. Kuncinya polanya kehidupan itu. Yang pertama, lapang dulu dada kita. Terima dulu, ridho dulu dengan apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ridho dulu dengan apa yang sudah Allah hadiahkan dalam kehidupan kita. Baru setelah kita ridho, setelah hati kita lapang, hati kita luas, hati kita menerima dengan bahagia apapun ketetapannya Allah, maka selanjutnya janjinya Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Masya Allah. Jadi luar biasanya Allah itu menciptakan pola kehidupan ini.
menciptakan tubuh kita, menciptakan diri kita, dan menciptakan apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Semuanya ini Allah yang ngatur. Jadi ketika sudah ingat sama ini semua, ingat bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kita ini hanyalah hambanya Allah. Tugas kita hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah aja sama Allah. Tugasnya kita itu adalah bertakwa aja sama Allah. Ikhtiarkan yang terbaik, tapi tetap tautkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap titipkan urusan kita kepada yang Maha Memiliki, yang Maha Mengatur. Jika Allah yang sudah mengaturnya, jika Allah yang sudah menakdirkan semua itu untuk kita, maka mudahlah urusan-urusan kita. Wa yassirli amri. Baru pola yang ketiga adalah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Jadi setelah hati kita lapang, Bapak Ibu, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Allah akan hadirkan rahmat dalam kehidupan kita, turun rahmat Allah dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu tujuan hidup kita akan tercapai dengan mudah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Itu tujuannya Nabi Musa dalam doa ini adalah supaya Fir'aun itu bisa mengerti, supaya Fir'aun itu bisa didakwahi, supaya Fir'aun itu bisa bertaubat, supaya Fir'aun itu bisa kembali kepada Allah dan berhenti berbuat zolim. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah lapang dada dulu, kemudian urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu tujuan hidup kita akan dengan mudah tercapai, insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah the power of lapang dada. Jadi lapang dada ini Masya Allah bisa seperti magnet. Jadi lapang dada itu bisa menjadi magnet kebaikan. Lapang dada itu bisa menjadi magnet rahmatnya Allah datang dalam kehidupan kita. Nah, rahmat Allah itu datang dalam bentuk apa Bapak Ibu? Banyak sekali. Contohnya membuka peluang. Lapang dada akan membuka peluang. Kita bisa melihat case-case di sekitar kita, kita pahami, kita sering melihat contoh orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang hatinya ikhlas, orang-orang yang hatinya itu ridho pada ketetapan Allah, yang hatinya itu qalbun salim, Masya Allah, hidupnya itu tenang, kemudian rizkinya lancar. Orang yang baik ibadahnya, tenang hatinya, ridho hatinya, banyak peluang-peluang usaha. Karena semuanya itu Allah yang ngatur. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita usahakan tawakal semaksimal mungkin, tetapi tetap kita tautkan semuanya ke Allah. Ya Rob, Engkau yang maha memberi rezeki. Hamba yakin Engkau akan memberikan peluang usaha untuk kami semua. Hamba yakin Engkau yang memiliki rizki, ya Allah, Engkau akan hadirkan rizki-rizki yang halal untuk keluarga kami. Engkau yang maha memberi rizki, ya Allah, atas izin-Mu kami akan mudah mendapatkan cita-cita kami. Jadi itu Bapak Ibu, lapang dada ini adalah magnet rizki. Lapang dada ini adalah magnetnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, the power of lapang dada, memudahkan segala urusan kita. Kalau kita dadanya sudah lapang, hatinya lapang, semuanya itu terasa mudah. Beda kalau hati kita sempit. Kalau hati kita sempit, tidur di kasur empuk pun rasanya tidak nyaman. Tapi kalau hati kita lapang, kemudian kita penuh syukur, tidur di atas tikar pun bisa saja. Jadi itu. Luar biasanya lapang dada ini. The power of lapang dada. Kemudian selanjutnya mengundang rizki. Jadi lapang dada itu mengundang rizki. Rizki itu maknanya luas Bapak Ibu. Bisa rizki kesehatan,
kesehatan, bisa rizki panjang umur, bisa rizki dimudahkan segala urusan, dimudahkan cita-cita, bisa rizki mempunyai anak-anak yang soleh, bisa rizki dipertemukan dengan circle dan teman-teman yang baik yang senantiasa mengingatkan pada kebaikan, bisa rizki mendapatkan hati yang lapang, bisa rizki mendapatkan hati yang bahagia. Nah itu, ternyata Masya Allah, the power of lapang dada. Kemudian menarik keuntungan. Jadi seseorang yang lapang dada itu akan mengundang rezeki, membuka peluang, memudahkan semua urusan-urusan dunia dan akhiratnya, sehingga apa? Bisa menarik keuntungan. Seseorang yang lapang dada insya Allah akan beruntung. Beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat, mendapatkan pahala yang tertinggi yaitu pahala ridha, mendapatkan pahala yang tertinggi yaitu pahala sabar. Kemudian pola hubungannya lapang dada dengan dada sempit atau sempit dada. Jadi kalau lapang dada ini in harmony and blessing each other. Jadi pola hubungan dengan orang lainnya itu bekerja sama dan saling menyayangi. Orang yang hatinya lapang ketika bertemu dengan orang lain itu bawaannya itu pengen menolong, bawaannya pengen menyapa. Kalau bertemu dengan orang lain itu pola hubungannya itu bekerja sama, tolong menolong, murah senyum, dan lain sebagainya. Jadi lapang dada ini akan menjadikan seseorang itu menjadi humble. Seseorang itu menjadi banyak teman, seseorang itu bisa menjadi banyak saudara. Ketika seseorang banyak teman, banyak saudara, banyak silaturahim, otomatis akan menghadirkan banyak rezeki, banyak rahmatnya Allah hadir dalam kehidupannya. Jadi luar biasa. The power of lapang dada. Nah, kemudian sempit dada. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Sempit dada. Sempit dada ini pola hubungannya bagaimana? Conquering and winning against other. Pola hubungan dengan orang lain itu penuh persaingan dan berusaha mengalahkan orang lain. Jadi orang yang hatinya sempit, yang dadanya sempit itu jika ketemu sama orang, bawaannya itu saingan. Bawaannya itu nggak suka. Bawaannya itu suuzon. Bawaannya itu pengen mengalahkan. Misalkan ada seseorang yang sempit dadanya, tetangganya baru beli kulkas satu pintu. Karena sempit dadanya, dia pengen mengalahkan. Ah, besok saya beli kulkas 2 pintu, misalkan. Misalkan ada tetangganya beli mobil Ayla. Ah, besok saya mau beli mobil Pajero, misalkan. Nah ini, jadi dalam hatinya itu selalu panas, dalam hatinya itu selalu sempit. Pengen selalu bersaing, pengen selalu mengalahkan orang lain. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini membuat kita menjadi lelah, membuat seseorang itu tidak merasakan bahagia walaupun sejatinya dia punya banyak harta. Karena seseorang yang sempit dada ini tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah Allah anugerahkan dalam hidupnya. Baik, dikarenakan sudah jam 9, sampai jam berapa? Bapak Ibu mohon izin. 10. Jam 10, Masya Allah. Baik, tetap semangat ya Bapak Ibu. Bismillah, semoga mujahadah kita malam ini bisa menjadi hujah kita kelak di yaumul hisab, bahwa kita pengen kembali kepada Allah dengan qalbun salim, insya Allah. Baik. Amin. Kemudian hidup bukan perbandingan. Nah ini, supaya kita itu bisa lapang dada, supaya hati kita itu nggak sempit, kita harus pahami poin-poin ini. Yang pertama, hidup itu bukan perbandingan. Karena apa? Karena yang pertama, medan juang setiap orang itu berbeda-beda. Medan juangnya setiap orang itu berbeda-beda. Seseorang itu punya lingkungan masing-masing. Seseorang itu berada di kehidupannya masing-masing. Tidak bisa kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena medan juang hidupnya kita itu berbeda. Misalkan kita dilahirkan di lingkungan orang tua yang mungkin kekurangan, sedangkan orang lain dihadirkan, dilahirkan di lingkungan orang tua yang berkelimpahan rezeki, misalkan. Medan juangnya akan beda. Jadi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu bersedih hati, karena cirinya orang yang bertakwa adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak akan galau, tidak akan sedih, tidak akan bersedih hati.
La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita percaya bahwa apa yang sudah Allah hadiahkan dalam hidup kita itulah yang terbaik. Medan juang yang saat ini Allah kasihkan dalam kehidupan kita, ini adalah medan juang yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ketika kita diberikan medan juang orang lain, belum tentu kita bisa seperti saat ini. Belum tentu kita bisa istiqomah. Belum tentu kita bisa tetap berada di jalan Allah. Jadi yang kita yakini bahwa medan juang setiap orang itu berbeda-beda. Dan jalan juangnya pun juga berbeda-beda. Ada orang yang usia 30 tahun sudah sukses. Sudah sukses, sudah punya usaha, sudah punya rumah, dan lain sebagainya. Ada orang yang usia 30 tahun itu masih merintis. Suksesnya entar di usia 50 tahun. Jadi jalan juang setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi apapun yang Allah takdirkan menjadi jalan juang kita pada saat ini, itu adalah yang terbaik buat kita. Misalkan kita pada saat menikah mungkin punya impian-impian. Pada saat sebelum menikah mungkin kita punya cita-cita. Pada saat sebelum menikah mungkin kita punya keinginan untuk berkarir dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang ini dilema dari ibu-ibu, dari para wanita. Ketika setelah menikah harus mengorbankan mimpi-mimpinya. Setelah menikah harus mengorbankan cita-citanya. Tetapi sebenarnya, Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan pada saat ini itu adalah yang terbaik. Mungkin kita menunda mimpi-mimpi kita. Mungkin kita memulainya ketika usia kita sudah lebih dari 35 tahun atau bahkan mungkin menjelang 40 tahun. Tapi Masya Allah, kita lihat kembali betapa banyak di 10 tahun yang tertunda itu Allah anugerahkan anugerah yang luar biasa. Allah anugerahkan anak-anak. Allah anugerahkan momen-momen di mana kita bisa membersamai anak 24 jam bersama mereka, mendampingi tumbuh kembang mereka tanpa meninggalkan mereka. Bukankah itu adalah momen-momen yang indah? Itu adalah rizki yang terindah yang tidak pernah bisa terulang lagi. Karena waktu itu adalah rizki yang tidak pernah bisa terulang lagi. Apakah kita menyesali semua itu? Jangan. Kita tidak perlu menyesali semua itu. Itu adalah rizki dari Allah. Rezekinya kita mungkin memulai karir di usia mungkin 35 tahun, 36 tahun, atau bahkan mungkin mau menjelang 40 tahun, tidak masalah. Tidak masalah kita terlambat sedikit, tetapi kita mendapatkan nikmatnya Allah yang lain. Tidak masalah kita menunda mimpi-mimpi kita sejenak, sementara. Tetapi kita mendapatkan kesempatan untuk membangun mimpi bersama. Membangun mimpi kita bersama keluarga. Membangun mimpi kita bersama anak-anak, membangun mimpi kita bersama suami. So, tetaplah berlapang dada, tetaplah bahagia dan ridha menerima takdir dan apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Yang ketiga, berlombalah dengan amal soleh dan dengan diri sendiri. Jadi kita itu orientasinya kalau untuk dunia jangan melihat ke atas. Kalau untuk urusan dunia, kita jangan melihat ke atas. Kita syukuri apa yang Allah berikan saat ini karena itu adalah yang terbaik. Kalau untuk urusan akhirat, kita boleh melihat ke atas. Artinya, kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan amal soleh, berlomba-lomba dengan kebaikan. Kalau si Fulan bisa sholat tahajud setiap malam, kenapa saya tidak? Karena si Fulan dan saya sama-sama manusia, sama-sama Allah berikan fasilitas yang sama, sama-sama Allah berikan waktu yang sama. Si Fulan bisa sholat tahajud, kenapa saya tidak? Si Fulan bisa istiqomah sholat duha, kenapa saya tidak? Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk urusan akhirat, lihatlah ke atas sebagai support, sebagai semangat kita untuk bisa beramal soleh lebih banyak. Nah, tapi untuk urusan dunia, kita lihat lagi ke bawah kita. Banyak sekali orang-orang yang jauh lebih menderita dari kita. Kita lihat saudara-saudara kita di Gaza. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Kurang menderita apa mereka? Tapi Masya Allah, keimanan mereka luar biasa. Masya Allah, yang keluar dari lisan-lisan mulia mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir.
la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak sedih berlama-lama. Mereka bangkit lagi karena ada Allah bersamaku. Aku akan baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Ini Masya Allah, tawakulnya luar biasa. Luar biasa sekali. Dan yang keempat, hidup bukan tentang menang atau kalah. Sebenarnya Bapak Ibu, hidup itu bukan tentang menang atau kalah. Tetapi tentang apakah kita bisa bahagia, kita bisa menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita di usia 35 masih merintis usaha, orang lain di usia 35 sudah menjadi direktur misalkan. Apakah kita kalah dari beliau? Tidak perlu merasa kalah, karena hidup bukan tentang menang atau kalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa menikmati apa yang sudah Allah anugerahkan. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa menikmati dengan penuh kesyukuran. Hidup adalah tentang kebahagiaan kita. Hidup kita adalah tentang diri kita. Bagaimana kita bisa bahagia dengan apa yang Allah berikan. Sekeras apapun kita memikirkan kenapa orang itu bisa sukses, kenapa aku tidak, itu akan semakin menyiksa kita. Jadi hidup itu bukan tentang menang atau kalah. Maka kita sebagai orang beriman, kita itu dilarang insecure. Kita itu nggak boleh sedih dengan takdirnya Allah yang Allah hadiahkan dalam hidup kita. Karena sedihnya orang beriman itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh setan. Jadi setan itu paling suka dengan sedihnya orang beriman. Karena apa? Karena kesedihan itu mencabut rasa syukur. Kesedihan itu melemahkan iman. Kesedihan itu melemahkan langkah. Kesedihan itu membuat kita malas untuk berjuang. Jadi itu, sedihnya orang beriman adalah sesuatu yang paling disukai oleh setan. Makanya jangan sampai kita membuat setan itu bertepuk tangan. Baik, mohon izin agak cepat saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah langkah-langkah atau cara bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang lapang dada. Orang yang lapang dada itu punya mental yang kuat. Orang yang lapang dada itu punya mental uninsultable. Artinya orang yang lapang dada itu susah untuk dibikin sedih. Orang yang lapang dada itu susah untuk dibikin kecewa. Karena apa? Karena ada Allah dalam hatinya. Ada keyakinan yang besar bahwa Allah bersamaku. Allah memberikan yang terbaik untukku. Allah mencintaiku. Kalau sudah Allah yang mencintai kita, sudah Allah yang membersamai kita, sudah Allah yang menolong kita, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa mencelakai kita. Jadi mental uninsultable. Mental yang susah untuk dibikin sedih. Mental yang susah untuk dibikin putus asa. Nah, bagaimana kita bisa mencapai mental yang uninsultable ini? Yang pertama, langkahnya adalah menaikkan kapasitas spiritual kita. Apa itu kapasitas spiritual? Adalah kapasitas imannya kita. Bahan baku dari sebuah ketangguhan ternyata adalah iman. Iman yang kuat. Iman yang tak terpatahkan, iman yang tak terkalahkan. Jadi seperti keimanan saudara-saudara kita di Palestina, keimanan saudara-saudara kita di Gaza. Sebesar apapun ujian yang mereka hadapi, mereka tetap kuat. Mereka punya mental yang uninsultable. Mental orang-orang yang lapang dada, mental yang tidak bisa dikalahkan. Mental yang tidak bisa untuk dibikin putus asa ataupun sedih. Karena apa? Karena kapasitas spiritualnya itu tinggi. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kelak di akhir zaman akan ada hamba-hambaku, satu orang manusia itu keimanannya sama seperti 50 orang sahabat, insya Allah. Dan itulah saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Allah senantiasa berkahi mereka. Allah tempatkan di jannahnya Allah yang terindah.
Allah tolong kehidupan mereka, Allah berikan rizki, Allah berikan keluasan rizki untuk mereka. Kita doakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah naikkan kapasitas intelektual kita. Yang pertama, tadi kapasitas imannya kita dulu yang harus kita naikkan, kita upgrade. Kemudian yang kedua, kita upgrade ilmu, senantiasa hadir dalam majelis-majelis ilmu, senantiasa kita menimba ilmu, senantiasa kita pupuk ilmu-ilmu agama kita. Karena apa? Karena dengan ilmu itulah iman menjadi kuat. Jadi ada korelasi yang sangat besar antara ilmu dan iman dan ilmu. Iman tercipta karena seseorang itu terus belajar, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, belajar terus mendekatkan diri kita kepada Allah, membesarkan ihtisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah naikkan kapasitas spiritual kita, yang kedua adalah naikkan kapasitas intelektual kita. Baik. Ya. Kemudian sebenarnya berdamai itu artinya menerima. Yang hancur itu sebenarnya bukan diri kita, melainkan mimpinya kita. Yang hancur itu sebenarnya bukan hati, tapi melainkan ekspektasi kita. Jadi terkadang yang bikin kita lelah itu kita mempunyai mimpi dan ekspektasi yang jauh beda dengan apa yang Allah berikan dan kita tidak bisa menerima itu. Terkadang manusia akan sampai di satu titik di mana tidak sesuai dengan keinginannya dan pengen banget merubah titik itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Why ya Allah? Why me? Kenapa harus saya? Padahal kata Allah, aku memberikan ini adalah yang terbaik untukmu. Supaya engkau mendapatkan makom pahala yang tertinggi, yaitu pahala sabar. Tetapi terkadang kita tidak bisa melihat hikmah yang indah itu dalam sebuah perjalanan ujian. Nah, kemudian supaya kita itu mudah untuk berlapang dada, yang pertama itu kita selanjutnya forgiveness therapy. Jadi kita belajar untuk senantiasa memaafkan. Maafin semua orang yang pernah salah sama kita. Maafkan semua orang yang pernah menzolimi kita. Yakin orang-orang tersebut hadir dalam kehidupan kita itu bukan untuk membuat kita menjadi rugi, bukan untuk menjadikan kita itu menjadi terluka, tetapi satu hal yang kita yakini bahwa segala sesuatu yang tidak mengenakan yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah hadiah dari Allah, dan hadiah itu bisa dalam bentuk orang-orang yang mungkin melukai hati kita, karena kata Allah tidak ada satu rasa sakit pun, tidak ada satu rasa kecewa pun yang hadir dalam hidup seseorang kecuali itu untuk yang pertama mengampuni dosa-dosanya, dan yang kedua menaikkan derajatnya. Jadi Allah itu kirimkan masalah-masalah itu dan orang-orang yang kadang-kadang nyebelin dalam hidup kita adalah untuk menghapus dosa-dosanya kita. Insya Allah indah sekali rencananya Allah itu. Baik, di sini ada forgiveness terapi. Jadi ada terapi untuk kita gampang memaafkan seseorang. Yang pertama itu memaafkan itu sebenarnya bukan berarti melupakan. Karena kalau melupakan itu berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif otak. Jadi ketika kita itu berdoa sama Allah pengen ngelupain sesuatu, berarti ada salah satu mungkin komponen otak kita yang rusak sehingga kita tidak bisa mengingat memori itu. Nah, di sini memaafkan bukan berarti melupakan, karena semakin kuat kita pengen melupakan segala sesuatu, maka kita akan semakin tersiksa karena kita akan semakin ingat. Nah, yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan takdir. Kita maafkan, ya Allah, si fulan pernah menyakiti hamba. Tapi saya yakin si fulan ini hadir dalam kehidupan hamba untuk menghapus dosa-dosanya hamba. Terima kasih ya Allah, dan tolong bimbinglah hamba untuk bisa menjadi hamba-Mu yang semakin berlapang dada. Yang semoga itu bisa menghadirkan rahmat-Mu untuk bisa menghadirkan bahagia yang jauh lebih besar untuk hidup hamba. Nah ini. Yang kedua, memaafkan tidak harus memberitahukan. Nah ini, kalau kita maafin orang, kita maafkan dalam hati. Gitu.
Kalau misalnya sekiranya orang itu sudah lupa, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah kasih tahu lagi. Yang penting kita sudah memaafkan dalam hati kita. Nah, memaafkan adalah untuk kenyamanan diri kita. Kalau kita memaafkan orang lain, maka kita akan mendapatkan makom yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, kita itu mulia Bapak Ibu di hadapan Allah. Ya. Apakah kita mau menukar kemuliaan ini dengan rasa dendam kita yang menjadikan kita itu buruk di mata Allah? Yang keempat, memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah, tetapi kita tetap bersilaturahim dengan orang tersebut. Kita tetap bersilaturahim, berbuat baik. Nah, memaafkan bukan berarti mengizinkan kembali terjadinya kesalahan. Sesuatu yang itu buruk menurut agama mungkin pernah dilakukan oleh anak kita, mungkin orang terdekat kita, kita maafkan, tetapi tetap kita wajib untuk menasihati bahwa itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini dalam Quran Surat An-Nur, nanti mungkin kita bisa baca bersama Bapak Ibu, mohon izin kita percepat karena keterbatasan waktu, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Yang diperintahnya Allah, kita itu disuruh memaafkan dan berlapang dada, nggak boleh dendam. Kata Allah, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini Allah mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita. Kita itu nggak boleh dendam. Kita itu tidak boleh benci sekali sama orang sampai kita itu bersumpah kita nggak mau bantuin beliau. Padahal kita itu mampu. Nah, kata Allah, maafkanlah dan berlapang dada. Nah, aspek memaafkan supaya kita bisa gampang berlapang dada. Aspek memaafkan itu kalau yang pertama tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Jadi udah nggak ada lagi tuh keinginan untuk balas dendam, pengen Allah balas dia. Kalau misalkan kita berkata seperti ini Bapak Ibu, misalkan ada orang yang zolim sama kita, terus kita bilang gini, saya sudah maafin dia, saya sudah maafin si Fulan. Biarin aja, saya nggak akan balas, biarin aja nanti Allah yang balas. Nah, kata-kata terakhir ini, biarin aja Allah yang balas. Artinya, dalam hati kita itu masih ada keinginan kita untuk membalas dendam. Pengen Allah itu balas keburukan dia. Nah itu. Sedangkan aspek memaafkan, aspek yang bisa membuat hati kita lapang adalah sudah tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Benar-benar ridha, ya Allah, saya ridha, saya maafkan si fulan. Ya Allah, doakan ganti doa kita tadi dengan doa yang baik. Ya Allah, tolong berikanlah rizki untuk si fulan. Mungkin selama ini dia julid sama kami karena rizkinya kurang. Ya, misalkan seperti itu. Tolong berikanlah rizki hidayah untuk si fulan. Engkau yang maha menggenggam hati, Allah yang muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinik. Engkau yang maha menggenggam hati, ya Allah, tolong berikanlah keteguhan hati dalam iman untuk si fulan sehingga dia bisa menjadi orang yang soleh. Nah itu. Bukankah doa yang baik akan kembali kepada kita? Ketika kita mendoakan baik saudara kita, maka malaikat akan berbalik untuk mendoakan kita dengan doa yang sama. Ketika kita yang mendoakan malaikat, kira-kira akan diijabah atau enggak Bapak Ibu? Akan diijabah. Nah itu. Jadi luar biasanya the power of lapang dada, seseorang yang berlapang dada itu akan dimudahkan segala urusannya. Karena apa? Malaikat saja doain dia. Gitu. Kalau malaikat saja sudah doain, apa iya nggak dikabul sama Allah? Sedangkan malaikat itu adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Nah ini. Yang kedua, aspek dari memaafkan itu ketika tidak lagi menghindari atau menjaga jarak. Jadi kalau kita pernah kesel sama orang, kalau kita bilang kita sudah memaafkan, saya sudah memaafkan si fulan. Tapi kita masih pengen menghindar, kita pengen jaga jarak, kita nggak pengen melanjutkan silaturahim, itu artinya kita belum sepenuhnya memaafkan, kita belum sepenuhnya ridho. Dalam hati kita masih ada tabir-tabir yaitu dendam. Kemudian keinginan untuk berdamai dengan orang tersebut, keinginan untuk bersilaturahmi.
Karena tadi pola hubungannya orang yang lapang dada itu pengennya senantiasa tolong menolong, pengennya senantiasa untuk bekerja sama, untuk bersilaturahim. Nah ini. Kemudian selanjutnya, memaafkan tidak akan merubah masa lalu, tetapi memaafkan akan melapangkan masa depan. Memaafkan belum tentu merubah orang lain, tetapi memaafkan akan menyehatkan batin kita. Jadi di sini yang diuntungkan siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Yang diuntungkan adalah diri kita, yang diuntungkan adalah jiwanya kita. Kemudian hidup itu hanya tentang bagaimana cara kita menikmati dan menghiasi hati kita dengan kesyukuran. Sebuah kesyukuran yang bukan hanya karena kita mendapatkan nikmat, tetapi juga kesyukuran sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil apa yang melekat pada diri kita dan yang masih kita butuhkan. Jazakumullah khairan katsiran, wallahu alam bisawab. Ilmu itu hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kekhilafan itu hadirnya dari diri saya pribadi dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Najijah yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Kita beranjak pada acara selanjutnya, itu adalah tanya jawab. Bisa langsung ditanyakan di link Zoom ini atau lewat chat. Silakan kawan-kawan. Ada yang mau menanyakan apa yang disampaikan oleh Ustazah Bunda Najijah malam ini? Silakan. Ayo, Bapak Sidik biasanya nih. Ada Pak Sidik, ada Kang Budiman. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Lanjut. Boleh. Kang Budiman silakan. Lanjut nyimak. Oh, nyimak. Kang Sidik gimana? Paham, Kang, udah paham. Alhamdulillah. Berarti kalau udah paham jelas berarti penyampaian dari Bunda Aziza ini ya. Soalnya biasanya suka bertanya ini Kang Budiman nih. Ada Kang Sidik biasanya suka bertanya nih. Tapi alhamdulillah ada Kang Arif, mungkin Kang Arif. Silakan. Ini ada LPKMCE Garut. Siapa ini? Ada Ibu Nirtini. Ada Ibu Yuti. Ada Saya, Ibu Nini. Pak, Silakan Bu Yuti. ya, ini Pak, kalau misalkan kita itu sudah tahu ya intinya bahwa segalanya itu pasti tidak akan apa-apa karena Allah yang semua makhluk itu kan Allah Maha Tahu. Jadi kita kekuatannya itu sebenarnya intinya apa supaya kita yakin dan nggak mikir lagi gitu bahwa semuanya itu sudah diatur gitu. Oke, silakan saja. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda. Mohon izin? Iya, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab, Bunda, supaya kita kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bahan bakunya kekuatan kita, kekuatan ihtisab kita? Apa bahan bakunya kekuatan lapang dadanya kita? Bahan baku utamanya adalah iman. Kuatnya iman kita. Bagaimana supaya kita kuat iman kita? Nah, ini ada di pembahasan sebelumnya, 10 suplemen hati, Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Nanti insya Allah bisa dibaca bersama, Bapak Ibu mungkin di rumah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 itu bagaimana supaya kita bisa menguatkan hati kita, supaya kita bisa menguatkan jiwa kita, supaya besar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita itu selalu ada ruhnya, nggak pernah kosong gitu. Yang pertama kita itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Kita Allah perintahkan untuk bangun malam, untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena apa? Nah, karena Masya Allah di sepertiga malam itu Allah
datang, Allah langsung mengabulkan doa-doa dari hambanya yang memohon dengan tulus, memohon dengan kesungguhan. Jadi kita ketika berada di sepertiga malam bersama Allah dan kita sujud, itu Masya Allah begitu dekat. Momen terdekatnya seorang hamba dengan Allah itu adalah pada saat dia sujud. Jadi sebenarnya jarak kita dengan Allah itu adalah jarak kening kita dengan sajadah kita. Artinya apa? Sebenarnya Allah itu dekat dengan kita. Gitu. Pertolongan Allah itu dekat dengan kita. Jaraknya kita sama Allah itu hanya tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadahnya kita. Yang pertama untuk menguatkan iman kita, untuk supaya suplemen hati kita itu menjadi kuat adalah qiyamul lail. Kemudian yang kedua di ayat selanjutnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, dekat dengan Al-Qur'an. Bukan hanya dibaca saja, tetapi kita pahami maknanya, kita baca artinya. Insya Allah, jadi Al-Quran itu luar biasa, mencakup semua aspek kehidupan kita. Semua kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka akan kuat secara imannya, kuat mentalnya, dan kuat fisiknya. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, kurang bagaimana menderitanya mereka, tetapi mereka tetap bersama Al-Quran. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dengan begitu banyak penderitaan, tapi mereka tetap bersama Al-Quran. Itulah yang menguatkan ruhiyah mereka. Mereka tetap yakin bahwa Allah bersamaku, Allah bersamaku. Selama Al-Quran bersamaku, selama Al-Quran ada dalam dadaku, maka Allah akan senantiasa bersamaku. Nah itu, Insya Allah. Jadi kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, Bu. Jika kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka hati ini akan damai sekali. Akan besar sekali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Tidak akan bersedih, tidak akan galau dan bersedih hati. Kalau alam bisawab, insya Allah itu, Bunda, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bunda, ada di link chat 2 orang yang bertanya. Saja. Mohon izin saya buka dahulu. Nah, ada 2 orang. Dari Uhti Irlandia. Ya, Masya Allah. Apa kabar Uhti? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah. Assalamualaikum. Bunda izin bertanya, bagaimana tandanya jika kita sudah benar-benar ikhlas memaafkan kesalahan orang lain? Jika kita berkata sudah ikhlas memaafkan, tapi masih terus teringat tentang kesalahan mereka, apakah itu sudah betul memaafkan? Nah, Masya Allah. Jadi kita kembali lagi ke poin kita tadi. Bapak Ibu, mohon izin saya buka kembali slide-nya. Ya, jadi di poin yang pembahasan terakhir tadi, dari aspek memaafkan. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Baik. Ya, aspek memaafkan. Jadi ini, bagaimana ciri-cirinya kita kalau sudah maafin seseorang yang pernah zalim sama kita? Nah, yang pertama adalah ketika dalam diri kita itu tidak ada lagi keinginan untuk dendam, untuk balas dendam. Kita itu nggak lagi berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya sudah maafin si fulan, ntar biar Allah aja yang bales. Nah, kalimat terakhir itu di tip X. Kalimat terakhir itu dihilangkan, kalimat terakhir itu dihapuskan dalam dada kita. Tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam, tidak ada lagi keinginan Allah yang balas, tetapi ganti itu dengan doa yang baik. Insya Allah doa yang baik itu juga kembali kepada kita. Doa yang baik, doanya orang yang ridha itu ijabah, Masya Allah. Jadi ketika aspek memaafkan yang pertama ini sudah ada dalam diri kita, kita sudah nggak doain lagi yang jelek-jelek, kita nggak doain lagi Allah balas keburukan dia. Insya Allah itu indikasi kita sudah benar-benar ikhlas untuk memaafkan saudara kita. Kemudian yang kedua, tidak lagi menghindar. Nah, kita kalau ketemu biasa aja salaman, kita biasa aja ucapkan salam, assalamualaikum, gimana kabarnya, semoga sehat selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Ya,
Kita tetap menyapa, tetap bertemu seperti biasa. Kadang ada kalau kita lagi kesel sama orang, misalkan kita pengen mengkol di satu, pengen belok di satu jalan ada orang itu, terus kita tiba-tiba banting setir, tiba-tiba kita lewat di jalan yang lain gitu, karena nggak pengen ketemu sama orang itu. Nah itu hati-hati. Artinya itu indikasi di dalam hati kita itu belum sepenuhnya memaafkan. Masih ada unsur dendam, unsur kesal kepada saudara kita. Jadi ketika kita bertemu orang tersebut, kita nggak lagi menghindar, nah itu insya Allah adalah ciri-ciri kita itu udah mulai ikhlas. Sapa saja. Keutamaan orang menebarkan salam luar biasa, Masya Allah. Mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengucapkan salam duluan. Misalkan kita yang disakiti, kita bertemu, kita ucapkan salam duluan. Masya Allah, kemuliaan kita di hadapan Allah. Demi kemuliaanmu di hadapan Allah, apakah engkau tidak ingin mendapatkan kemuliaan itu, wahai saudaraku? Gitu kata Rasulullah. Jadi maafkan, nggak perlu kita menghindar. Jadi kita lapang dari kita. Dan seseorang yang pernah berdosa sama kita, ketika kita punya dua aspek ini, kita ketemu sama dia tetap baik, itu sebenarnya menyiksa batinnya dia sendiri loh. Nanti dia akan tersiksa dengan dosanya dia sendiri. Dia merasa nggak enak hati, ya Allah, sudah sebagaimanapun aku menyakitinya, ternyata dia tetap baik kepadaku. Nah ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang wanita Yahudi buta yang senantiasa mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meludahi Rasulullah, mencaci, kemudian dengan kata-kata yang luar biasa jahat gitu. Ternyata apa Bapak Ibu sikapnya Rasulullah, Masya Allah, Raufur Rahim. Setiap hari yang menyuapi wanita Yahudi tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika wanita Yahudi tersebut sakit, Rasulullah menjenguk. Akhirnya apa Bapak Ibu? Wanita Yahudi tersebut memeluk agama Islam. Karena apa? Karena kemuliaan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah ada keinginan untuk berdamai dengan orang tersebut. Kita kepingin nyambung silaturahim. Mungkin selama ini kita pernah dikecewakan, tetapi ya Allah, demi kemuliaan hamba di hadapanmu ya Allah, hamba pengen mulia di hadapanmu ya Allah, hamba pengen dapat rahmatmu. Bismillahirrahmanirrahim, hamba sambung kembali tali silaturahmi ini. Semua karena Engkau ya Allah, untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Insya Allah. Jadi ketika sudah ada tiga aspek ini, insya Allah kita termasuk hamba-hambanya Allah yang ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bunda Irlandia, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Bunda Fani. Ibu Nurtini. Ada Teh Fani tuh satu kelewat. Oh iya, Afwan. Bunda Fani. Oh iya. Teh Fani juga ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya tentang memaafkan. Bagaimana kalau setelah kita memaafkan, orang yang kita maafkan justru mendendam dan selalu membuat masalah terus? Apakah kita tetap atau tidak boleh menjaga jarak? Masya Allah. Jadi terkadang manusia itu memang luar biasa ya Bapak Ibu. Luar biasa Allah hadirkan jadi penguji imannya kita gitu. Jadi terkadang ada tipe-tipe orang yang ketika dia itu berbuat salah tapi tidak mengaku salah. Misalkan dia berbuat salah tapi tidak merasa salah. Ketika kita sudah maafkan tapi dia hobi banget untuk jahatin kita, hobi banget untuk bikin masalah gitu. Bukan hanya dengan kita mungkin, dengan semua orang. Artinya sebenarnya Bapak Ibu, tipe orang yang seperti ini sebenarnya dalam hatinya itu dia punya luka batin sesuatu yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Sebenarnya dia tuh punya satu urusan yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia itu tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Akhirnya apa? Timbulnya hati yang sempit. Kalau hati yang sempit tadi, Bapak Ibu, mohon izin saya tunjukkan lagi slide-nya yang tadi. Tentang hati yang sempit tadi, mohon izin. Apakah sudah terlihat? Nah, ini. Jadi, orang tersebut termasuk dalam kategori yang sempit dada.
Sempit dada itu conquering and winning against other. Pola hubungan dengan orang lain itu penuh persaingan dan berusaha untuk mengalahkan orang lain. Pengennya orang yang sempit dada itu selalu mengusik kehidupan orang lain. Pengennya jadi troublemaker. Nah, ini adalah indikasi dari orang-orang yang sempit dada. Orang-orang yang sebenarnya batinnya itu lagi ada trouble, batinnya itu lagi ada masalah, yang dia itu nggak bahagia sebenarnya dengan kehidupannya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia pengen melampiaskan ketidakbahagiaan dengan kehidupannya sendiri itu kepada orang lain. Pengen orang lain itu juga tidak bahagia seperti dirinya. Nah, itu sebenarnya itu tujuannya. Nah, bagaimana langkah kita untuk menghadapi orang seperti ini? Nah, ini kita kebalikannya, menjadi pribadi yang lapang dada. Bagaimana pribadi yang lapang dada itu? Work in harmony and blessing each other. Pola hubungan dengan orang lain itu bekerja sama dan saling menyayangi. Karena apa? Karena ada keyakinan yang besar dalam hati kita bahwa Allah itu menciptakan kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah aja sama Allah. Kita baik sama beliau yang tadi berbuat zalim sama kita, yang sempit dadanya pengen kita juga susah seperti dia. Kita niatkan, ya Allah, saya berbuat baik kepada si fulan ini karena Engkau, ya Allah, karena ingin mendapatkan ridhamu, ya Allah, karena hamba ingin mendapatkan kasih sayangmu, ya Allah. Nah, kita ingat lagi, in ahsantum li anfusikum wala in asya'tum falaha. Jadi perbuatan baik itu, seseorang yang melakukan kebaikan itu kebaikannya akan balik ke dirinya sendiri. Begitupun juga dengan seseorang yang melakukan keburukan, akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang rugi di sini siapa, Bapak Ibu? Yang rugi adalah yang berbuat zalim, yang sempit dadanya, yang pengen kerjaannya mencelakakan orang lain, yang pengen orang lain itu menderita seperti dia. Dia akan dihisap dengan perbuatannya sendiri. Jadi di dunia dia sempit dada, di dunia dia menderita karena dadanya sempit, di akhirat dia menderita karena harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan di dunia. Nah, sedangkan kita yang lapang dadanya, yang work in harmony and blessing each other, ini kita menjadi pribadi yang beruntung, menjadi pribadi yang bahagia. Di dunia kita bahagia karena lapang dada kita. Di akhirat kita bahagia karena kita mendapatkan pahala yang makomnya tertinggi, yaitu pahala sabar, pahala ridho, insya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Fani. Yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dari Bunda yang ketiga, dari Bunda siapa, Bu? Nurtini. Bunda Nurtini. Bunda Nurtini. Mohon izin, mungkin barangkali bisa dibantu untuk Ustazah. Nurtini Ustazah. Bunda Nurtini Ustazah. Iya, ahlan wa sahlan Bunda Nurtini. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Ya, silakan Bunda pertanyaannya. Gitu Bun, Ustazah, kalau kita silaturahim tapi ujung-ujungnya banyak tidak baiknya Ustazah daripada yang baiknya. Oh, Insya Allah. Iya, Bu. Ya. Oh, ini sudah ketemu Bunda. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita silaturahmi tapi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan? Padahal itu tidak kita inginkan sama sekali. Syukur. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, Bapak Ibu Bunda Nurtini atas pertanyaannya. Bismillah. Jika berkenan Bapak Ibu, kita ambil mushaf kita sebentar ya Bapak Ibu, karena ini berkenaan dengan tafsir salah satu ayat dalam Quran surat Al-Muzammil. Iya, silakan Ustazah. Bapak Ibu, mungkin sudah membuka mushaf kita. Kita buka Quran surat Al-Muzammil. Quran surat Al-Muzammil itu Quran surat ke-73
ada di halaman 574. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat ke-73. Iya, alhamdulillah sudah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Mohon izin kita baca bersama Bapak Ibu. Ya, tadi ini surat Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Ini tentang 10 suplemen hati. Yang pertama tadi kan sudah kita bahas ya Bapak Ibu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, untuk menguatkan ruhiyah kita itu dengan ayat qumil laila illa qalil. Yang kedua nisfahu awinqut minhu qalil auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi dengan qiyamul lail dan warattilil qur'ana tartila, dengan membaca Quran dengan tartil. Nah, kemudian di ayat yang ke-10, mohon izin kita baca bersama ya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-10 sudah ketemu? Sudah Ustazah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Ya, Sudah alhamdulillah. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamil. Nah, ini yang harus kita garis bawahi adalah wahjurhum hajran jamila. Yang artinya, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini ketika kita ada di circle yang toksik, atau mungkin kita ada di tempat yang di situ itu banyak mendatangkan mudarat, mungkin ada perkumpulan arisan yang di situ banyak gosip dan lain-lain, atau mungkin beberapa tetangga yang memang suka menggosip dan lain-lain, maka kata Allah, washbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah dengan cara yang baik. Hajran jamila, dengan cara yang baik. Misalkan kalau kita ada di satu komunitas yang di situ arahnya sudah mulai gibah, kita mundur dengan teratur. Artinya kita pamit dengan baik-baik. Mohon izin, misalkan mohon izin saya mau jemput anak sekolah. Mohon izin saya mau ke pasar. Mohon izin saya mau misalkan saya belum memasak untuk suami saya. Nah, jadi ini kalau ada circle yang buruk, kita menarik diri tetapi dengan cara yang sopan, gitu, dengan cara yang baik, insya Allah. Semoga kita semua sama-sama terjaga dari sesuatu yang buruk yang bisa mengotori hati-hati kita. Semoga hati kita termasuk dalam qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dada, yang kelapangan dada itu bisa menarik rahmat-rahmatnya Allah, bisa menyebabkan keluasan rezeki dan keluasan anugerah yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sepertinya pertanyaan sudah selesai ya. Ya, Syukron alhamdulillah. Ustazah, syukron Ustazah. Alhamdulillah. Pencerahannya Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebersamaan kita malam ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah insyaallah. Amin, amin, amin ya Allah. Tetap semangat Bapak Ibu dalam mengarungi apapun yang Allah hadiahkan dalam kehidupan kita, karena hidup itu hanya tentang bagaimana cara kita menikmati dan menghiasi hati kita dengan kesyukuran. Sebuah kesyukuran yang bukan hanya karena kita mendapatkan nikmat, tetapi juga kesyukuran sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil apa yang melekat pada diri kita dan apa yang masih kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah. Makasih, syukron Ustazah. Afwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Ibunda, ada closing statement-nya, silakan. Ya. Closing statement-nya ini tadi di slide terakhir. Hidup itu hanya tentang bagaimana cara kita menikmati dan menghiasi hati kita dengan kesyukuran.
sebuah kesyukuran yang bukan hanya karena kita mendapatkan nikmat, tetapi juga kesyukuran sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil apa yang melekat pada diri kita dan yang masih kita butuhkan. Maafkan seseorang yang pernah menyakiti hatimu demi kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Bunda Ustazah Bunda Azizah. Mungkin itu ya materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Bunda Azizah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan Allah berkati apa yang kita dapat pada malam hari ini. Kami dari tim kajian Kodam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami berterima kasih buat Ustazah Bunda Azizah yang telah berkenan untuk memberikan materi buat kita semua. Dan juga rekan-rekan yang bisa hadir pada malam hari ini. Kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dari kami, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.